Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin fi syahrir rabi'il awwal min 'amil fil. Nabi Muhammad lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul, di bulan Rabiul Awal ya, pada tahun gajah. Bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Lahirnya hari Senin. Kila thanihi wa kila thaminuhu wa kila tasi'uhu wa kila thani ashrih wa hadha huwal masyhur indal jumhur. Jadi kalau tanggalnya beda pendapat ulama, Pak. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Dan juga ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah yang masyhur menurut kebanyakan para ulama. Jadi yang kita pakai itu yang masyhur indal jumhur, tanggal 12 Rabiul Awal ya. Intinya bulannya Rabiul Awal ya. Kemudian harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Walam tajid ummuhu lihamli thigolan wala wahama. Ibunya Siti Aminah, Sayyidah Aminah, ketika lahir tidak mendapati thigola wala tasku fihi alama wala ilala ya. Nabi ketika dalam kandungan, Siti Aminah itu enggak merasa sedikit pun payah, berat gitu. Seperti ibu-ibu pada umumnya lah, ketika hamil berat bawa perutnya. Ini Siti Aminah enggak merasa payah, enggak merasa berat. Beda, Allah tunjukkan beda Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad dengan manusia, apalagi seperti kita, manusia biasa. Karena Nabi Muhammad adalah manusia, bahkan makhluk yang paling mulia. Surga sama Nabi Muhammad, muliaan Nabi Muhammad. Ka'bah sama Nabi Muhammad, muliaan Nabi Muhammad. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Allah, Nabi Muhammad yang paling mulia. Makanya gelarnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung ini malam kita rela-rela hujan-hujanan, tidak lain adalah karena cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wahama. Enggak ada rasa ngidam. Siti Aminah, Sayyidah Aminah ketika hamil, Nabi Muhammad enggak ada sedikit pun ngidam seperti umumnya wanita biasanya ngidam. Ibu kita waktu lahir, waktu hamil kita kan ngidam, ada yang ngidam nasi goreng tapi belinya jam 3 malam. Nah kan enggak ada ya, Bang, sama nasi goreng tapi jam 4 malam. Nah belinya di mana pertanyaannya begitu ya. Ada yang ngidam bakso tapi belinya di Jawa Timur. Nah loh, di swab dulu, PCR dulu, beli tiket pesawat dulu, perjuangan ngidam ya. Kenapa kita kasih permohonan istri kita? Karena kita cinta kepada istri kita, betul. Dan kita pun ini malam tidaklah hadir insyaallah karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi enggak ada rasa ngidam itu ibunya. Wa dzakara ba'dhum annaha wajadat thiqlan fi ibtida'il uluk wa khifatan inda imstiraril muhammal yakuna fi dzalika kharajan anil mu'tad. Ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi itu ya, Siti Aminah itu waktu permulaan terbentuknya alaqah ya, itu merasakan berat. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi setelah itu, setelah terbentuknya alaqah, udah ringan lagi, nggak ada beban lagi, nggak ada rasa payah lagi. Ini semuanya tidak lain biar beda dengan yang biasa, kharijan anil mu'tad. Cuma yang kita pakai seperti yang habaib percayai bahwasanya Siti Aminah itu tidak merasa sedikit pun payah, tidak merasa berat sedikit pun, seperti orang nggak hamil. Mungkin kalau wanita biasa hamil tidur tengkurap, waduh, sesak napas. Tapi Siti Aminah ketika sedang hamil di dalam perutnya ada Nabi Muhammad tidak merasakan sedikit pun rasa payah, rasa berat. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran makbudatan asabi ayadih
musyiran bisababa kal musabbibiha. Nabi lahir makhtun, sudah dalam keadaan terkhitan. Nabi lahir masruran, dalam keadaan tersenyum gembira. Nabi lahir dalam keadaan tangannya digenggam oleh baginda Rasul. Kemudian satu jarinya diisyaratkan seperti ini. Nabi ketika lahir wajahnya berseri-seri, nggak nangis, bukan seperti kita biasanya. Kemudian wajahnya tangannya seperti ini, seperti orang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan telunjuknya. Ini khusus buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi itu lahir bukan dari farj, tapi dari perut. Langsung terbelah perut Siti Aminah, langsung keluar itu Nabi Muhammad, langsung tertutup kembali perutnya Siti Aminah. Ini semuanya khusus buat baginda Nabi besar Muhammad. Lahir udah wangi, harum, itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu kalau jalan kemana-mana pasti ketahuan. Kenapa? Karena di tempat yang diinjak sama Nabi Muhammad, yang didudukin oleh Nabi Muhammad itu harum. Harumnya khusus hanya milik baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hidung kita mencium aroma yang seperti itu. Tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidung kita bisa mencium baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam yaumas sabi. Cuma ada pendapat ulama yang mengatakan kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib yang mengkhitan Nabi umur ke-7 hari. Ada pendapat ulama yang seperti itu. Cuma yang banyak mengatakan Nabi itu terlahir sudah dikhitan, ya. Waqtalafa fi muddatil hamli bihi sallallahu alaihi wasallam faqila tis'atu ashhur wa huwal masyhur wa qila sab'atun wa qila sittah. Beda pendapat ulama masa kehamilan Siti Aminah. Yang masyhur adalah 9 bulan. Yang masyhur adalah 9, kan seperti ya lagu-lagu biasa kasidah 9 bulan. Nah, itu 9 bulan masyhur. Cuma ada juga pendapat ulama yang mengatakan 7 bulan di kandungan. Ada juga mengatakan 6 bulan. Jadi beda-beda pendapat antar para alim ulama. Cuma yang masyhur adalah 9 bulan. Kemudian Nabi lahir yaumul Itsnin. Yaumul Itsnin adalah yaumun mubarak, hari yang penuh dengan keberkahan. Faqad jaa indal Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin wastumbi'a yaumul Itsnin wa tufiya yaumul Itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumul Itsnin wa qadima al-Madinata yaumul Itsnin wa rafa'al hajarul aswada yaumal Itsnin. Ada riwayat oleh Imam Ahmad, dikatakan Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, Nabi lahir hari Senin. Wastumbi'a, Nabi diangkat menjadi Nabi yaumal Itsnin, hari Senin. Wa tufiya, dan Nabi meninggal dunia, diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal Itsnin, hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal Itsnin. Nabi hijrah dari Makkah ke kota Madinah pada hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumal Itsnin, dan Nabi pun sampai kota Madinah hari Senin. Wa rafa'al hajarul aswad yaumal Itsnin, dan Nabi mengangkat hajar aswad hari Senin. Jadi hari Senin itu hari istimewa, ya. Makanya isi buat ibadah atau isi dengan hal-hal yang mubah. Mau pindah rumah hari Senin dah, mau nikah hari Senin, mau apa lagi, mau bikin rumah hari Senin, mau pesta hari Senin, asal jangan main pakong hari Senin, ya. Mau judi hari Senin, mau berzina hari Senin, jangan, ya. Ya setiap hari juga nggak boleh gitu, haram, ya. Hari Senin hari yang baik. Ente percaya sama Nabi, ya, sama sejarah, apa percaya sama dukun? Kadang-kadang bagak bagus hari Senin itu. Ente kalau kawin hari Senin, wah anaknya kagak bagus, hidupnya berantakan. Ada nggak yang begitu? Banyak.
Jadi jangan kita percaya hari Senin itu punya keistimewaan tersendiri, karena di hari itu lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab.